Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 23 Maret tahun 2023. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri kelompok pasukan Zapad, Rusia menyerang unit angkatan bersenjata Ukraina dekat Artyomovka, Republik Rakyat Lugansk, Devurehnaya dan Brestovo, wilayah Kharkov. Kerugian musuh ke arah ini kurang lebih 70 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 2 truk pickup, 1 kendaraan Grad MLRS, dan 1 sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat. Di arah Krasny Liman, serangan darat dan penerbangan tentara, artileri dan unit kelompok pasukan Center, Rusia memaksa musuh meninggalkan posisinya dekat Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk, Terny dan Yampolovka, Republik Rakyat Donetsk, Republik. Lebih dari 80 prajurit Ukraina, 2 kendaraan lapis baja, 3 truk pickup, dan 1 howitzer D-30 dihancurkan. Di arah Donetsk, unit dan artileri kelompok pasukan Yuk melenyapkan lebih dari 250 tentara Ukraina, 6 tank, 5 kendaraan tempur lapis baja, 7 kendaraan bermotor, dan 1 howitzer D-20. Depot amunisi Brigade Mekanis ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina dihantam di dekat Lastokino. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, artileri dan penerbangan kelompok pasukan Vostok, Rusia menyerang unit AFU di dekat Ugledar dan Novomihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Sebanyak 50 prajurit Ukraina, 1 truk pickup, 3 kendaraan bermotor, dan howitzer D-20 dan D-30 dinetralkan ke arah ini. Di arah Kherson, lebih dari 15 prajurit Ukraina, 5 kendaraan bermotor dilumpuhkan dengan serangan artileri. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghantam 76 unit artileri AFU pada posisi tembak mereka. Tenaga musuh dan perangkat keras di 114 area juga digempur. Selain itu, depot bahan bakar untuk perangkat keras militer Brigade Pertahanan Teritorial ke-65 dihancurkan di dekat Zalisnyhnoye di wilayah Zaporozhye. Jet tempur Angkatan Udara Rusia mencegat Su-24 Angkatan Udara Ukraina di dekat Boguslavka, wilayah Kharkov. Pasukan Pertahanan Udara Rusia mencegat 5 roket HIMARS. Selain itu, 16 kendaraan udara tak berawak Ukraina dicegat di wilayah Zaliman, Kremenaya, Republik Rakyat Lugansk. Letjen Igor Konashenkov melansir secara total, 404 pesawat tempur Angkatan Bersenjata Ukraina, 224 helikopter, 3.544 kendaraan udara tak berawak dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.384 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.071 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.415 meriam dan mortir artileri Medan, serta 9.073 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Di kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan mengatakan Rusia kehilangan 660 prajurit dalam 1 hari. Termasuk 13 tank dan 11 kendaraan tempur lapis baja. Secara total, Kremlin kehilangan 168.150 prajurit selama konflik, termasuk 3.579 tank, 6.898 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 290 helikopter. Kementerian Pertahanan Ukraina juga melansir rekaman Brigade Infanteri Bermotor Terpisah ke-59 yang diberi nama Yakov Henzyuk menghancurkan tank Rusia di garis depan. Asap tebal dan kotoran api terekam saat tank terkena serangan. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 393 hari, belum ada kesepakatan pembicaraan damai dari kedua belah pihak. Not the first signal, or all your country, for all the signals of your
country, of your society, of the government, president, from the first days of full-scale war, and even from the first days of Russian invasion in 2014. You always showed that you are with us, supporting our sovereignty, our people, our society, our territorial integrity. So what can I say? You're very welcome. Thank you very much for all these days. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.